Hadir. Pasangan dari Sarif Fitria, Anissa, Hana. Oke, baiklah semuanya hadir hari ini ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang pola hidup gotong royong. Nah, jadi sebelum masuk ke materi pembelajaran yang akan dijelaskan hari ini, Ibu akan menanyakan kepada anak-anak semua tentang bagaimana kesiapan belajarnya. Nah, yang pertama itu di sini semuanya udah siapin belum buku sama penanya? Sudah. Baiklah, kalau semua peralatannya sudah dipersiapkan, Ibu minta anak-anak semua membuka bukunya dan mempersiapkan untuk menulis apa yang akan Ibu jelaskan di depan. Oke, baiklah anak-anak. Di sini kan sesuai dengan tema kita hari ini yaitu pola hidup gotong royong. Nah, pengertian sendiri dari pola hidup gotong royong itu adalah kegiatan bekerja sama antara sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama tanpa mengharapkan imbalan. Jadi yang dimaksud dengan pengertian dari gotong royong adalah suatu pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan dua orang atau lebih. Nah, tanpa mengharapkan imbalan. Misalnya, tujuan dari kegiatan gotong royong yaitu yang pertama itu ada kebersihan lingkungan. Nah, jadi kegiatan yang biasanya dilakukan dengan bergotong royong itu yang pertama yaitu kebersihan lingkungan. Maksudnya itu apa kebersihan lingkungan? Nah, misalnya di desa kita itu sudah terjadi bencana banjir. Nah, jadi tugas kita khususnya masyarakat yang tinggal di desa tersebut bersama-sama membersihkan desa kita dari bencana banjir yang sudah melanda pada desa tersebut. Yang kedua yaitu membangun fasilitas umum. Nah, kegiatan gotong royong juga biasanya dilakukan oleh masyarakat, misalnya untuk membangun fasilitas umum. Contohnya itu seperti apa? Misalnya membangun musola, masjid. Satu misalnya ya musola. Dua masjid. Di sini ada yang tahu lagi nggak apa lagi contohnya selain musola sama masjid yang biasanya pekerjaannya itu dilakukan dalam bergotong royong? Apa? Membersihkan selokan. Ya, membersihkan selokan. Membersihkan. Membangun rumah, Bu. Terus apa lagi? Membangun rumah. Membangun rumah. Biasanya kalau misalkan membangun rumah itu biasanya itu dilakukan oleh tukang. Nah, itu juga termasuk kegiatan gotong royong. Tapi kan kalau misalkan kita itu menyuruh tukang, itu kan tukangnya mendapatkan imbalan kan? Beda halnya lagi dengan kegiatan gotong royong yang biasanya dilakukan dengan masyarakat. Itu kan tanpa mengharapkan imbalan. Bisa kita sebut yaitu dengan sukarela atau hanya ikhlas. Terus yang ketiga yaitu membantu tetangga. Contohnya kalau misalkan tetangga kita ini rumahnya sedang terjadi musibah ya. Nah, terus tugas kita sebagai tetangga, kita harus saling membantu tetangga kita yang sedang mendapatkan musibah. Terus yang keempat yaitu ada kerja bakti. Nah, kerja bakti ini sendiri biasanya kalau misalkan di desa-desa itu memang sering diadakan atau tidak 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali atau 1 pekan sekali. Nah, kegiatan kerja bakti ini juga sangat penting dilakukan. Mengapa demikian Ibu? Sangat penting dilakukan karena yang pertama kita untuk menumbuhkan rasa kerjasama antara setiap masyarakat. Terus juga rasa toleransi dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya yaitu nilai-nilai dalam gotong royong. Di sini nilai dalam gotong royong itu ada 2. Yang pertama yaitu saling membantu. Nah, jadi di dalam gotong royong itu seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya tadi, memiliki di sana itu tercantum nilai saling membantu. Jadi setiap satu individu dengan individu lainnya itu saling bekerja sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan
sisa reruntuhan rumah yang telah mengalami tsunami. Dan yang ketiga ini gambar tentang para warga saling membantu dalam kegiatan membangun jembatan antar desa. Dan masih banyak lagi, tidak dapat dijelaskan satu persatu karena mengingat waktu kita ini sangat mepet teman-teman. Selanjutnya ini ada kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah. Nah, dapat anak-anak ketahui bahwasanya anak-anak setiap kegiatan yang kita lakukan di sekolah ini, baik itu dalam lingkup yang kecil seperti di dalam kelas, seperti membersihkan kelas, menyapu dan sebagainya, itu adalah kegiatan gotong royong. Karena dilakukan bukan hanya satu orang, tapi banyak yang melakukannya. Yang kedua yaitu ada membersih perpustakaan. Jadi kalau misalkan anak-anak di sekolah disuruh sama gurunya untuk membantu membersihkan perpustakaan, kalian jangan malas. Jadi kalian itu harus membantu gurunya membereskan buku-buku yang ada di perpustakaan. Kan kalian juga yang membaca bukunya. Masa kalian tidak mau untuk membersihkannya? Ya. Nah, terus yang selanjutnya yaitu ada ini kegiatan. Biasanya kegiatan ini dilakukan seperti hari Sabtu atau tidak Jumat barokah gitu kan. Nah, jadi kegiatannya itu seluruh siswa itu disuruh membersihkan semua area lingkungan sekolah. Nah, itulah tadi yang ada di dalam media ibu tentang kegiatan gotong royong. Selanjutnya yaitu ibu akan membagikan LKPD kepada anak-anak semua. Tapi sebelum ibu membagikan LKPD, anak-anak ini masih semangat nggak untuk mengerjakan LKPD? Kalau misalkan masih semangat, ibu mau ice breaking nih. Boleh. Ice breakingnya tepuk semangat aja deh, nggak apa-apa. Oke, ibu. Mengingat waktu kita juga yang sangat singkat ya, jadi ibu minta kerjasama dari anak-anak semua. Oke, baiklah. Ibu hitung ya, 1, 2, 3, tepuk semangat. Jadi sebelum mengerjakan soal ataupun hal lain sebagainya, jadi dibaca dulu perintahnya supaya kita tidak sesat. Oke, baik-baik. Ini satu ya Maya. Berarti hadirin tidak beramat sisanya ke ibu. Apa? Gak ada ya? Besok-besok ibu bakal buat banyak pelajaran. Oke, baiklah. Ini coba perkenalkan dulu diri kalian sebelum menjawab LKPD yang telah ibu berikan. Nama, dari kelompok berapa, dan kelas apa? Kelasnya kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Dina Kurnia dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Dina Kurnia, Aruma Hanani, Selvi, dan Sarah. Silakan ya. Oke, petunjuknya pengerjaan. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kegiatan gotong royong di masyarakat, yaitu yang kedua, mendorong mobil yang mogok. Terus yang ketiga, memperbaiki jalan yang rusak. Terus yang kelima, membangun masjid. Terus yang keenam, pemotongan hewan kurban. Tepuk tangan untuk semangat. Selanjutnya yaitu Anissa. Baiklah, saya Anissa dari kelompok 3, terdiri atas saya sendiri Anissa, kemudian Agnes, Hana, dan Senja. Soalnya yaitu berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kegiatan gotong royong di masyarakat. Yang pertama yaitu mendorong mobil yang mogok. Yang kedua, memperbaiki jalan yang rusak. Yang
secara bersama-sama disebut gotong royong. Contoh hidup rukun yaitu yang pertama belajar bersama teman. Dijawab oleh teman-temannya. Ini kepada Safa, Ibu punya sedikit hadiah.